Akhirnya kami terbebas dari parasit pelit sepertimu, bentak mertuaku dan mantan suami usai sidang cerai. Sambil tersenyum, langsung kutelepon ayahku, putus semua kontrak yang berkaitan dengan perusahaan mereka, sekarang. Besoknya, mereka datang merangkak sambil menangis histeris. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Ketukan palu Hakim Agung siang itu terdengar bagai melodi paling indah di telinga Ratna. Wanita parubaya dengan sanggul tinggi dan jemari bertabur cincin emas itu langsung mengembuskan napas lega, seolah baru saja melepaskan beban seberat sau kapal dari pundaknya. Di sebelahnya, Danu menyugar rambut dengan senyum yang tidak lagi mampu ia sembunyikan. 3 tahun penuh drama, 3 tahun penuh kekangan, dan hari ini, semuanya resmi berakhir. Mereka berdua menoleh ke arah kanan, tempat seorang wanita muda duduk dengan punggung tegak tanpa sandaran. Adinda namanya. Wajah wanita itu terlihat begitu polos, tanpa riasan tebal, hanya seulas lipstik merah muda yang mulai memudar. Matanya menatap lurus ke depan, tidak ke arah mantan suaminya, tidak pula ke arah mantan ibu mertuanya yang kini sedang memandanginya dengan tatapan penuh kemenangan bercampur kejengkelan yang mendalam. Akhirnya, Danu, bisik Ratna, suaranya cukup keras untuk memecah keheningan ruang sidang yang mulai sepi. Selesai juga penderitaan kita. Lepas sudah kita dari benalu pelit perhitungan itu. Ibu sudah tidak tahan lagi melihat mukanya yang selalu memasang wajah masam setiap kali ibu meminta uang belanja tambahan. Danu hanya mengangguk, mengiyakan setiap untaian kata yang keluar dari bibir ibunya. Baginya, Adinda memang terlalu mengekang. Sebagai seorang istri dari pemilik bisnis konveksi yang sedang berkembang, Adinda terlalu kaku dalam mengelola keuangan. Setiap sen pengeluaran harus dicatat, setiap nota harus disimpan, dan setiap rencana ekspansi harus melalui analisisnya yang rumit. Danu merasa harga dirinya sebagai seorang lelaki dan pemimpin rumah tangga telah diinjak-injak selama 3 tahun ini. Ia merasa tidak pernah diberikan kebebasan untuk menikmati hasil keringatnya sendiri. Adinda bangkit dari kursinya dengan gerakan yang sangat tenang. Ia merapikan rok kainnya yang sedikit kusut, lalu melangkah perlahan menghampiri meja majelis hakim untuk mengambil beberapa berkas yang menjadi haknya. Tidak ada air mata, tidak ada getaran di bahunya. Ketenangan Adinda justru membuat Ratna merasa semakin di atas angin. Ratna sengaja menggeser langkahnya, menghadang jalan keluar Adinda di koridor pengadilan yang berlantai marmer dingin. Bagaimana rasanya menjadi janda, Adinda? Sindir Ratna dengan senyum mengejek yang terkembang sempurna. 3 tahun kamu menumpang hidup di keluarga kami, berlaga seperti nyonya besar yang mengatur segala hal, padahal kamu tidak membawa apa-apa selain tas jinjing murahmu itu. Mulai hari ini, jangan pernah bermimpi untuk mencicipi 1 rupiah pun dari hasil keringat anakku. Perusahaan konveksi Danu sedang naik daun, dan kamu hanya akan menjadi penonton di luar pagar. Adinda menghentikan langkahnya. Ia menatap mata wanita tua di hadapannya itu dengan pandangan yang sulit diartikan. Bukan pandangan penuh amarah, bukan pula pandangan penuh dendam. Itu adalah tatapan kosong, sejenis tatapan yang biasa diberikan seseorang saat melihat seonggok benda mati yang tidak lagi memiliki nilai. Semoga ibu dan Danu selalu berbahagia dengan kebebasan ini, ucap Adinda singkat. Suaranya terdengar sangat lembut, namun entah mengapa memiliki penekanan yang sangat dingin, sedingin es yang mampu membekukan sumsum tulang. Danu yang berdiri di belakang ibunya melangkah maju, mencoba menunjukkan otoritasnya yang selama ini terkubur. Kamu tidak perlu berlagak kuat, Adinda. Aku tahu kamu pasti bingung setelah ini harus tinggal di mana dan makan apa. Tapi ini adalah keputusan terbaik. Kamu terlalu pelit untuk mendampingi pengusaha besar seperti aku. Kamu selalu membatasi langkahku, membatasi modal yang ingin aku putar, dan selalu mencurigai rekan bisnisku. Sekarang, aku bebas menentukan arah perusahaanku sendiri tanpa gangguan dari wanita perhitungan sepertimu. Adinda hanya menyunggingkan senyum tipis, sangat tipis hingga hampir menyerupai sebuah seringai tersembunyi. Ia tidak membalas sepatah kata pun. Dengan langkah yang anggun dan mantap, ia melewati kedua orang itu begitu saja.
Bunyi ketukan sepatu hak tingginya menggema di sepanjang koridor, seolah menjadi hitungan mundur bagi sesuatu yang besar yang akan segera terjadi. Ratna mendengus kencang, menatap punggung Adinda yang perlahan menjauh hingga menghilang di balik pintu kaca keluar pengadilan. Lihat itu, Danu. Bahkan sampai hari terakhir pun, dia masih sombong. Benar-benar wanita tidak tahu untung. Untung saja kamu cepat sadar dan menceraikannya. Ibu sudah tidak sabar ingin merayakan hari kemerdekaan kita ini di rumah. Iya, Bu. Mari kita pulang. Hari ini aku ingin mentraktir ibu di restoran terbaik di kota ini. Kita tidak perlu lagi memikirkan catatan pengeluaran harian yang menyebalkan itu, jawab Danu sambil merangkul pundak ibunya dengan penuh rasa bangga. Sepanjang perjalanan pulang di dalam mobil, suasana hati Ratna dan Danu begitu membubung tinggi. Mereka membicarakan banyak hal tentang masa depan. Ratna sudah merencanakan untuk merenovasi rumah mereka, mengganti seluruh perabotan ruang tamu dengan barang-barang mewah yang selama ini selalu ditolak oleh Adinda dengan alasan efisiensi anggaran. Sementara itu, Danu sudah membayangkan bagaimana ia akan memperluas pasar konveksinya, membeli mesin-mesin baru, dan merekrut lebih banyak karyawan tanpa perlu melewati perdebatan panjang di meja makan. Bagi mereka, Adinda adalah masa lalu yang kelam, sebuah batu sandungan yang akhirnya berhasil mereka singkirkan dari jalan menuju kekayaan sejati. Mereka merasa bahwa keberhasilan bisnis konveksi yang mereka miliki saat ini adalah murni karena kerja keras Danu dan jaringan pertemanan Ratna di kalangan sosialitas setempat. Mereka sama sekali tidak pernah menyadari, atau mungkin sengaja menutup mata, bahwa ada sebuah kekuatan besar yang bekerja di balik layar, kekuatan yang selama ini menjaga bisnis mereka tetap tegak berdiri di tengah badai persaingan pasar yang kejam. Sementara itu, di dalam sebuah mobil sedan hitam yang melaju tenang membelah jalanan kota, Adinda duduk di kursi belakang sambil menatap lembaran akta cerai di tangannya. Ia mengusap kertas itu perlahan. 3 tahun pengorbanan. 3 tahun kesabaran menghadapi makian dan pandangan rendah dari keluarga suaminya, kini telah selesai secara hukum. Adinda mengeluarkan ponsel pintarnya dari dalam tas. Ia menggeser layar, mencari sebuah nama yang sudah sangat lama tidak ia hubungi secara langsung demi menjaga perasaan mantan suaminya dahulu. Sebuah nama yang memiliki pengaruh besar di dunia industri tekstil dan logistik hulu. Begitu panggilan tersambung, suara di seberang sana terdengar sangat hormat. "Selamat siang, Ibu Adinda. Ada yang bisa kami bantu?" Adinda menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya dengan perlahan. Semua beban di hatinya mendadak sirna, berganti dengan ketegasan seorang wanita yang siap mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. "Selamat siang, Pak Baskoro," ujar Adinda dengan nada suara yang sepenuhnya berubah. Tidak ada lagi kelembutan seorang istri yang mengalah. Kini yang terdengar adalah suara seorang pemimpin yang dingin dan penuh kendali. "Mulai detik ini, jalankan rencana pemutusan hubungan kerja sama eksklusif dengan konveksi Pratama milik keluarga Danu." Sejenak, suasana di seberang telepon hening, sebelum Pak Baskoro menjawab dengan suara mantap. "Baik, Ibu. Apakah pemutusan ini mencakup seluruh pasokan bahan baku kain premium, benang, dan dispensasi tenggat waktu pembayaran yang selama ini kita berikan atas nama Anda?" "Ya, semuanya tanpa terkecuali," tegas Adinda. Matanya menatap tajam ke arah jalanan di depan. "Hentikan seluruh pengiriman yang dijadwalkan untuk minggu ini. Tarik semua kontrak kerjasama yang menggunakan jaminan aset atas nama perusahaan saya. Dan satu hal lagi, minta seluruh penyuplai pihak ketiga yang berada di bawah naungan asosiasi kita untuk menagih seluruh utang berjalan mereka sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Jangan berikan toleransi satu hari pun." "Dimengerti, Ibu Adinda. Surat resmi akan segera kami kirimkan ke alamat kantor mereka sore ini juga. Proses penarikan dukungan finansial dan logistik akan efektif berjalan mulai besok pagi." "Terima kasih, Pak Baskoro. Pastikan semuanya berjalan bersih dan sesuai hukum," ucap Adinda sebelum memutuskan sambungan telepon. Adinda menyandarkan kepalanya di bantalan kursi mobil yang empuk. Ia memejamkan mata sejenak, membayangkan wajah mantan ibu mertuanya yang tadi begitu ceria meneriakinya sebagai benalu. Adinda telah memberikan mereka waktu 3 tahun untuk belajar, memberikan mereka kemudahan fasilitas, modal yang tidak terbatas,
dan jaringan penyuplai terbaik yang tidak akan pernah bisa diakses oleh pengusaha kecil seperti Danu jika bukan karena nama besar keluarga Adinda. Namun, alih-alih bersyukur, mereka justru menganggap semua kemudahan itu sebagai kehebatan mereka sendiri dan memperlakukan Adinda seperti seorang pembantu yang pelit. Kini, penonton yang mereka bicarakan tadi telah kembali ke tempat duduknya yang sebenarnya, tempat duduk seorang pemilik panggung yang siap meruntuhkan dekorasi palsu yang selama ini dinikmati oleh Danu dan ibunya. Permainan baru saja dimulai, dan Adinda tahu pasti, mantan keluarganya tidak akan pernah siap menghadapi badai yang akan datang menerpa esok hari. Rumah berlantai 2 milik keluarga Danu sore itu dipenuhi oleh gelak tawa yang membahana. Aroma masakan opor ayam dan rendang daging yang pekat menguar dari arah dapur, memenuhi seluruh sudut ruangan yang tampak megah dengan hiasan guci-guci keramik di setiap sudutnya. Ratna duduk di sofa ruang tamu dengan kaki yang disilangkan, merasa seolah dirinya adalah seorang ratu yang baru saja memenangkan peperangan besar. Di hadapannya, beberapa wanita parubaya yang merupakan teman-teman pengajian dan sosialita lingkungannya sedang berkumpul, menikmati hidangan yang sengaja dipesan khusus untuk merayakan hari itu. Jadi benar, Jeng Ratna, si Adinda itu akhirnya pergi juga dari rumah ini? Tanya salah seorang wanita berambut sasak tinggi sambil mengunyah sepotong kue lapis legit. Ratna mendengus bangga, lalu meminum teh melatinya perlahan sebelum menjawab. Tentu saja benar, Jeng. Surat cerainya sudah sah ketuk palu siang tadi. Aduh, rasanya plong sekali dada ini. Akhirnya rumah ini bersih dari aura pembawa sial. Bayangkan saja, 3 tahun dia di sini, mau beli tas baru saja saya harus kucing-kucingan karena dia selalu mencatat setiap pengeluaran sampai ke receh-recehnya. Benar-benar menantu yang pelit dan penuh perhitungan. Wah, selamat ya, Jeng Ratna. Sekarang Danu bisa mencari istri yang lebih sepadan. Apalagi usaha konveksi Danu kan sekarang sedang maju-majunya. Kemarin saya lihat ada 3 truk besar yang membongkar muatan kain di gudang depan, sahut wanita lain dengan nada memuji yang kental. Danu yang baru saja turun dari lantai 2 dengan pakaian santai langsung bergabung ke ruang tamu. Senyumnya mengembang lebar saat mendengar pujian itu. Ia menyalami para tamu ibunya dengan sikap seorang pengusaha muda yang sukses dan penuh percaya diri. Harga dirinya yang selama 3 tahun ini serasa tertekan di bawah bayang-bayang aturan keuangan Adinda, kini telah kembali sepenuhnya. Ini semua berkat kerja keras dan doa ibu, ucap Danu dengan suara yang lantang agar terdengar oleh semua orang di ruangan itu. Tanpa ada yang mengikat kaki saya dengan alasan anggaran atau efisiensi lagi, bulan depan konveksi Pratama akan melakukan ekspansi besar. Saya berencana menambah 10 mesin jahit otomatis baru dan mengambil proyek seragam dari instansi pemerintah daerah. Peluangnya sangat besar, dan sekarang tidak ada lagi yang akan menghalangi keputusan bisnis saya. Riuh tepuk tangan dan ucapan selamat kembali menggema di dalam rumah itu. Mereka semua tenggelam dalam angan-angan tentang kejayaan dan kemewahan yang akan segera datang. Bagi Ratna dan Danu, kepergian Adinda adalah awal dari sebuah era baru di mana uang akan mengalir tanpa batas dan tanpa pengawasan yang menyebalkan. Mereka merasa bebas, merdeka, dan berada di puncak dunia. Sementara itu, di bagian kota yang berbeda, sebuah taksi berhenti di depan sebuah rumah berpagar putih yang asri. Adinda turun dari mobil tersebut dengan membawa sebuah koper berukuran sedang, satu-satunya barang pribadi yang ia bawa keluar dari rumah mantan suaminya. Tidak ada gumpalan kesedihan di wajahnya, tidak ada sisa air mata yang mengering di pipinya. Langkah kakinya sangat mantap saat menyusuri jalan setapak di halaman rumah yang dipenuhi oleh tanaman bunga melati yang harum. Pintu rumah terbuka bahkan sebelum Adinda sempat mengetuknya. Seorang wanita parubaya dengan pakaian rumahan yang bersahaja namun anggun keluar dengan senyuman hangat. Itu adalah ibu kandung Adinda. Tanpa banyak bicara, sang ibu langsung memeluk erat tubuh putrinya, memberikan kehangatan yang selama 3 tahun ini tidak pernah Adinda rasakan di rumah mertuanya. Kamu sudah pulang, Endaru, bisik ibunya lembut, memanggil nama kecil Adinda yang penuh kasih. Masuklah, kamar kamumu sudah ibu rapikan semenjak kemarin pagi. Terima kasih, Bu, jawab Adinda, merasakan kedamaian yang luar biasa meresap ke dalam dadanya. Di dalam rumah masa kecilnya yang tenang, Adinda meletakkan kopernya di pojok kamar. Kamar itu masih sama seperti dulu, dengan buku-buku ekonomi dan manajemen yang tertata rapi di rak kayu. Adinda duduk di tepi tempat tidur, menatap keluar jendela yang menampilkan pemandangan langit senja berwarna jingga keemasan. Sinar matahari yang perlahan tenggelam itu seolah menjadi simbol dari tenggelamnya masa-masa penuh kesabaran yang melelahkan dalam hidupnya.
Ponsel di dalam tasnya bergetar kembali. Adinda mengambilnya dan melihat sebuah pesan singkat masuk dari Pak Baskoro, Kepala Divisi Logistik Hulu dari perusahaan milik keluarga besar Adinda. Pesan itu sangat singkat, namun mengandung daya hancur yang luar biasa bagi mereka yang tidak siap menerimanya. Ibu Adinda, seluruh surat pemutusan kerjasama, penarikan fasilitas jaminan, dan penghentian pasokan bahan baku dari seluruh anak perusahaan telah resmi dikirimkan melalui kurir kilat sore ini. Pihak Konveksi Pratama dipastikan akan menerima berkas-berkas tersebut besok pagi pukul 9. Adinda menatap layar ponsel itu dengan tatapan yang dingin. Jari-jarinya bergerak cepat mengetik balasan singkat. Diterima. Pastikan tidak ada satupun penyuplai di bawah jaringan kita yang memberikan kelonggaran jika mereka mencoba menghubungi. Setelah mengirimkan pesan tersebut, Adinda meletakkan ponselnya di atas meja nakas. Ia menarik napas dalam-dalam, menikmati kesunyian yang mewah ini. Selama pernikahan, ia selalu dituduh pelit dan perhitungan. Ibu mertuanya tidak pernah tahu bahwa alasan Adinda mencatat setiap pengeluaran dengan ketat adalah untuk menutupi ketidakmampuan Danu dalam mengelola arus kas bisnisnya yang berantakan. Adinda sengaja menggunakan sistem subsidi silang dari perusahaannya sendiri agar konveksi Danu terlihat selalu menghasilkan keuntungan besar demi menjaga muka suaminya di hadapan relasi bisnis. Setiap lembar kain premium yang masuk ke gudang Danu dengan harga murah, setiap benang jahit berkualitas tinggi yang bisa dibayar dengan sistem tempo hingga berbulan-bulan, semuanya terjadi karena para penyuplai besar itu menghormati Adinda dan mendiang ayahnya. Tanpa nama Adinda di dalam dokumen kemitraan, Konveksi Pratama hanyalah sebuah usaha rumahan kecil yang tidak akan pernah dilirik oleh para distributor raksasa. Kini, penutup pelindung itu telah dilepaskan. Adinda telah mengembalikan segalanya ke posisi semula, ke titik di mana Danu dan ibunya harus berdiri dengan kaki mereka sendiri, tanpa bantuan rahasia dari wanita yang selalu mereka sebut sebagai benalu. Malam semakin larut di rumah keluarga Danu. Para tamu telah pulang, meninggalkan sisa-sisa piring kotor dan gelas-gelas kosong yang berserakan di meja makan. Ratna berjalan menuju kamarnya dengan senyum yang masih melekat di bibir, membayangkan perhiasan baru yang akan ia beli minggu depan menggunakan uang kas perusahaan yang kini sudah bebas, ia ambil tanpa perlu izin dari Adinda. Di kamar sebelah, Danu tidur dengan sangat nyenyak, memimpikan proyek-proyek besar pemerintah yang akan melambungkan namanya sebagai pengusaha sukses di kota ini. Mereka berdua tertidur dalam pelukan ilusi kemenangan yang semu, sama sekali tidak menyadari bahwa di luar sana, dalam kegelapan malam yang pekat, kurir kilat sedang bergerak membawa lembaran-lembaran kertas yang akan meruntuhkan seluruh dunia yang selama ini mereka banggakan. Sinar matahari pagi menembus celah gorden sebuah kantor berdesain minimalis modern di kawasan pusat bisnis kota. Di balik meja kayu ek yang besar, Adinda duduk dengan keanggunan yang mutlak. Pakaian rumahan yang kemarin ia kenakan kini telah berganti dengan setelan blender formal berwarna biru dongker yang dipadukan dengan kemeja sutra putih. Rambutnya yang biasa diikat seadanya, kini tertata rapi, membingkai wajahnya yang memancarkan ketegasan seorang pemimpin. Di hadapannya, Pak Baskoro duduk dengan sikap hormat, memegang sebuah map jilid tebal berisi laporan aset dan arus kas konsolidasi. Atmosfer di dalam ruangan itu begitu tenang, namun syarat akan energi profesionalisme yang tinggi. Ini adalah dunia Adinda yang sebenarnya, sebuah dunia yang selama 3 tahun ini sengaja ia batasi demi menjaga ego seorang lelaki bernama Danu. Semua berkas pemutusan hubungan kerjasama sudah dipastikan sampai di meja administrasi Konveksi Pratama 15 menit yang lalu. Ibu Adinda, lapor Pak Baskoro dengan nada suara yang mantap. Kurir kami memberikan dokumen tersebut langsung kepada kepala bagian gudang mereka yang kebetulan sedang bersiap menerima kiriman rutin. Adinda mengangguk perlahan. Jari jemarinya yang lentik mengetuk-ngetuk permukaan meja dengan irama yang teratur. Bagaimana dengan tanggapan dari pihak penyuplai logistik dan bahan baku utama? Sesuai perintah Anda, seluruh distributor kain katun premium dari Jawa Tengah dan penyedia benang nilon dari Surabaya telah menyetop armada pengiriman mereka sejak subuh tadi. 2 truk yang sedianya membongkar muatan di gudang Danu hari ini telah ditarik kembali ke gudang pusat kita. Tidak hanya itu, firma hukum yang ditunjuk oleh Asosiasi Penyuplai juga sudah menerbitkan surat penagihan serentak untuk seluruh nota jatuh tempo yang selama ini kita tangguhkan. Jelas Pak Baskoro panjang lebar. Bagus, jawab Adinda. Seulas senyum dingin terukir di sudut bibirnya. Biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya menjalankan bisnis tanpa sistem pengaman yang selama ini mereka anggap sebagai hak istimewa yang datang dari langit. Pak Baskoro tampak ragu sejenak, sebelum akhirnya kembali bersuara. Maaf, Ibu, jika saya boleh tahu,
Total piutang berjalan yang harus diselesaikan oleh pihak Konveksi Pratama dalam waktu 3 hari ini mencapai angka 550 juta rupiah. Angka itu belum termasuk denda keterlambatan pembatalan kontrak sepihak. Tanpa jaminan dari perusahaan Anda, mereka tidak akan memiliki likuiditas untuk membayar jumlah sebesar itu. Apakah Anda yakin tidak ingin memberikan masa tenggang? Adinda mengubah posisi duduknya, bersandar pada kursi kerjanya yang empuk sambil menatap lurus ke arah jendela besar yang menampilkan pemandangan gedung-gedung pencakar langit. Pak Baskoro, selama 3 tahun pernikahan, saya telah memberikan mereka lebih dari sekadar masa tenggang. Saya memberikan mereka nama besar keluarga saya, jaringan bisnis, hingga subsidi dana pribadi yang tidak pernah dicatat sebagai utang demi menjaga harga diri Danu dan ibunya. Namun, apa yang saya dapatkan? Setiap hari saya dinamai benalu pelit yang hanya menumpang hidup. Napas Adinda berembus pelan, melepaskan sisa-sisa sesak yang sempat melintas. Mereka mengira kesuksesan Konveksi Pratama adalah karena kehebatan Danu dalam memimpin dan kehebatan ibunya dalam bergaul. Mereka lupa bahwa harga kain yang mereka dapatkan adalah harga khusus yang hanya diberikan kepada putri dari mendiang ayah saya. Sekarang, saatnya mereka menghadapi realitas industri yang sebenarnya. Tanpa bantuan saya, tanpa perhitungan ketat saya yang mereka benci, mari kita lihat seberapa jauh mereka bisa melangkah. Di tempat lain, suasana di kantor Konveksi Pratama justru diawali dengan keceriaan yang meluap-luap. Danu datang dengan setelan kemeja baru yang necis, menyapa beberapa staf administrasi dengan senyum lebar. Hari itu adalah hari pertama ia memegang kendali penuh atas keuangan perusahaan, tanpa perlu menyerahkan laporan pengeluaran harian kepada Adinda. Ia merasa seperti seorang raja yang baru saja naik tahta, tanpa ada Perdana Menteri yang cerewet di sampingnya. "Selamat pagi, Pak Danu," sapa staf administrasinya yang bernama Reni dengan wajah yang tampak sedikit kebingungan. Di tangannya terdapat sebuah amplop besar berwarna coklat tebal berlogo firma hukum terkemuka. "Selamat pagi, Reni. Ada apa? Mengapa wajahmu tegang begitu? Hari ini harusnya kita bersemangat. Tidak ada lagi si pengatur yang akan memotong anggaran lembur kalian," seloroh Danu sambil tertawa kecil, melangkah menuju ruang kerjanya yang luas. Reni mengikuti langkah bosnya dari belakang dengan ragu. "Maaf, Pak. Ini ada surat pengantar kilat yang baru saja diantarkan oleh kurir khusus. Katanya ini dokumen sangat penting dari Asosiasi Penyuplai Tekstil Utama. Dan ada satu hal lagi, Pak." Danu menghentikan langkahnya di ambang pintu, lalu menoleh. "Satu hal lagi apa?" Sopir truk pengirim kain premium yang harusnya tiba pukul 8 tadi memberikan kabar bahwa armada mereka diperintahkan untuk putar balik ke gudang pusat. Mereka membatalkan pembongkaran bahan baku untuk proyek seragam minggu depan, Pak. Alis Danu bertaut. Semburat kepanikan kecil mulai merayapi hatinya, namun ia segera menepisnya dengan keangkuhan yang biasa ia tunjukkan. "Pembatalan? Mungkin hanya masalah salah paham administrasi atau keterlambatan administrasi biasa. Berikan surat itu kepadaku, aku akan membacanya di dalam. Kamu kembali saja bekerja." Danu mengambil amplop coklat itu dari tangan Reni, lalu menutup pintu ruang kerjanya dengan rapat. Ia duduk di kursi kebesarannya, menyobek ujung amplop dengan tidak sabar. Di dalam amplop tersebut terdapat beberapa lembar kertas putih berstempel basah berwarna merah. Mata Danu menyusuri baris demi baris kalimat yang tertulis di lembaran pertama. Semakin ke bawah ia membaca, warna kemerahan di wajahnya perlahan memudar, berganti dengan pucat pasi yang mengerikan. Surat itu berisi pernyataan resmi mengenai pemutusan hubungan kemitraan eksklusif dari pihak penyuplai utama. Alasan yang tertulis di sana sangat jelas. Hilangnya penjamin utama atas nama Adinda Ningrum, yang berarti seluruh fasilitas keringanan harga dan tempo pembayaran 30 hari resmi dicabut. Danu membalik lembaran berikutnya dengan tangan yang mulai gemetar. Itu adalah rincian tagihan utang berjalan yang selama ini ia anggap aman karena selalu diatur oleh Adinda. Lembaran itu mencantumkan angka-angka nominal yang luar biasa besar, lengkap dengan tanggal jatuh tempo yang tertulis dengan huruf tebal, 3 hari dari sekarang. Jika pembayaran tidak dilunasi, seluruh pasokan akan dihentikan secara permanen dan pihak penyuplai akan menempuh jalur hukum untuk menyita aset jaminan. Ini tidak mungkin, bisik Danu dengan suara yang tercekat di tenggorokan. Keringat dingin mulai bercucuran dari pelipisnya, membasahi kerah kemeja barunya yang mahal. Ia segera meraih telepon di mejanya, mencoba menghubungi nomor kontak manajer pemasaran pihak penyuplai yang selama ini sangat ramah kepadanya. Namun, setelah beberapa kali mencoba, panggilan itu selalu dialihkan,
meninggalkan suara nada sibuk yang seolah mengejek kepanikannya yang kian memuncak. Ponsel pintar di atas meja kerja Danu terus bergetar tanpa henti, menciptakan bunyi dengung yang kian menambah debar di dadanya. Pemuda itu mondar-mandir di dalam ruangannya yang ber-AC dingin, namun pelipisnya justru terus mengucurkan keringat. Di layar ponsel, nama ibunya, Ratna, berkedip berkali-kali. Danu menarik napas dalam-dalam, mencoba menstabilkan suaranya sebelum menggeser tombol hijau. "Halo, Ibu," sapa Danu, berusaha terdengar seolah semua hal berada di bawah kendalinya. "Danu, kamu di mana?" Suara Ratna dari seberang telepon terdengar melengking tinggi, syarat akan kepanikan yang tidak bisa disembunyikan. "Ini ada orang-orang dari perusahaan logistik datang ke rumah. Mereka bilang mau menarik 2 mesin pemotong kain yang ada di paviliun samping. Katanya masa sewa gratisnya sudah habis karena nama Adinda sudah tidak terdaftar sebagai penjamin." "Ini maksudnya apa, Danu? Mengapa mereka berani sekali bertindak lancang di rumah kita?" Danu memijat pangkal hidungnya yang terasa pening. "Ibu, tenang dulu. Jangan biarkan mereka mengambil apapun sebelum aku tiba di rumah. Aku sedang mengurus masalah administrasi di kantor. Ada sedikit kesalahpahaman dengan pihak penyuplai bahan baku." "Kesalahpahaman apa sampai mesin di rumah mau diangkut?" cecar Ratna, suaranya mulai meninggi menuntut penjelasan. "Kamu kan pemiliknya, Danu. Usir saja orang-orang itu. Bilang pada mereka kalau kita bisa membayar sewa mesin itu sendiri tanpa perlu bantuan dari si benalu pelit itu. Ibu tidak mau muka ibu loreng di depan tetangga karena ada truk besar yang mau mengangkut barang dari rumah kita." "Iya, Bu, iya. Aku akan segera pulang setelah memeriksa pembukuan di sini," jawab Danu terburu-buru sebelum memutuskan sambungan secara sepihak. Danu melangkah dengan tergesa keluar dari ruangannya, mengabaikan tatapan penuh tanya dari beberapa staf administrasi yang melihat wajah pimpinan mereka mendadak kusut. Ia menghampiri meja Reni dengan langkah lebar. "Reni, ambilkan buku kas besar dan laporan mutasi rekening bank perusahaan untuk 3 bulan terakhir. Sekarang juga." Reni yang terkejut langsung mengangguk patuh. Jari jemarinya dengan cepat mencari map tebal di dalam lemari arsip di belakangnya. "Ini, Pak. Ini adalah buku laporan keuangan yang terakhir kali dirapikan oleh Ibu Adinda sebelum sidang perceraian minggu lalu." Danu menyambar map tersebut tanpa mengucapkan terima kasih. Ia membawanya kembali ke dalam ruangan, membukanya dengan kasar di atas meja kayu ek. Lembar demi lembar ia balik dengan cepat. Selama 3 tahun ini, ia hanya tahu menerima laporan beres yang menunjukkan bahwa perusahaan selalu mencetak keuntungan bersih yang stabil. Ia tidak pernah benar-benar duduk untuk meneliti dari mana saja aliran dana itu berasal dan bagaimana utang operasional dibayarkan. Mata Danu terbelalak saat melihat catatan kaki berwarna merah yang ditulis dengan tulisan tangan Adinda yang rapi. Di sana tertera dengan jelas bahwa harga beli kain katun premium bergulung yang selama ini mereka nikmati ternyata setengah dari harga pasar yang sebenarnya. Selisih harga tersebut ternyata disubsidi langsung oleh sebuah perusahaan induk bernama Baskoro Textile Group, perusahaan yang dimiliki oleh keluarga besar Adinda. Bukan hanya itu, biaya operasional pengiriman armada truk yang setiap minggu mengantarkan bahan baku ke gudang mereka ternyata digratiskan karena Adinda memasukkan konveksi Pratama ke dalam jaringan logistik internal perialnya. Di lembar paling belakang, Danu menemukan kenyataan yang lebih pahit. Saldo tunai di rekening bank perusahaan saat ini hanya tersisa 45 juta rupiah. Angka yang sangat jauh dari cukup untuk melunasi tuntutan tagihan berjalan sebesar 550 juta rupiah yang harus dibayarkan dalam 3 hari ke depan. "Bagaimana bisa uangnya hanya tersisa segini?" gumam Danu dengan bibir yang gemetar. Kemana perginya semua uang hasil penjualan proyek seragam bulan lalu? Danu mencoba mengingat-ingat. Bulan lalu, ia mengambil uang kas sebesar 150 juta rupiah untuk membeli sebuah mobil sedan baru sebagai hadiah untuk dirinya sendiri atas kelancaran bisnisnya. Ibunya juga berulang kali meminta dana tambahan hingga puluhan juta rupiah untuk keperluan arisan mewah dan sumbangan di lingkungannya, yang semuanya Danu setujui tanpa pikir panjang karena mengira keuangan konveksinya sangat kuat. Saat itu, Adinda sempat menegurnya dengan keras, memperingatkan bahwa uang tersebut adalah dana cadangan untuk melunasi nota bahan baku yang akan jatuh tempo. Namun, Danu justru membentak Adinda, menuduh istrinya itu terlalu pelit dan selalu ingin menguasai uang hasil keringatnya. Kini, peringatan Adinda yang dahulu ia anggap sebagai angin lalu berbalik menjadi kenyataan yang mencekik lehernya sendiri. Tanpa subsidi tersembunyi dari Adinda,
Biaya operasional real konveksi Pratama membubung tinggi, sementara utang berjalan yang selama ini ditangguhkan kini ditagih serentak tanpa ampun. Danu bersandar di kursinya dengan lemas. Kamar kerjanya yang luas kini terasa sangat sempit dan menyesakkan. Telepon genggamnya kembali bergetar di atas meja. Kali ini bukan dari ibunya, melainkan sebuah nomor baru dengan kode area luar kota. Dengan tangan yang gemetar, Danu mengangkat telepon tersebut. "Selamat siang, apakah ini benar dengan Bapak Danu, pemilik konveksi Pratama?" Tanya sebuah suara pria di seberang sana dengan nada yang sangat formal dan dingin. "Ya, benar. Saya sendiri. Ini dengan siapa?" "Saya Handoko, perwakilan hukum dari Asosiasi Distributor Tekstil Utama. Kami menghubungi Anda untuk memastikan apakah surat peringatan pertama mengenai pelunasan kewajiban pembayaran tertanggal hari ini sudah diterima oleh pihak Anda." Danu menelan ludah dengan susah payah, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. "Iya, Pak Handoko, suratnya baru saja saya terima. Mengenai masalah itu, apakah kami bisa meminta kelonggaran waktu atau sistem cicilan? Selama ini kerja sama kita selalu berjalan dengan sangat baik, bukan?" Mendengar pertanyaan Danu, pria di seberang telepon terdengar mendengus kecil. "Mohon maaf, Bapak Danu. Kerja sama itu berjalan baik karena ada nama Ibu Adinda Ningrum sebagai penjamin utama yang memiliki reputasi tanpa cacat di asosiasi kami. Namun, berdasarkan surat pencabutan jaminan mutlak yang dikirimkan oleh kuasa hukum Ibu Adinda sore kemarin, kami tidak lagi memiliki alasan untuk memberikan fasilitas khusus tersebut kepada perusahaan Anda. Kebijakan asosiasi sangat tegas. Lunasi seluruh utang berjalan dalam waktu 3 hari, atau kami akan membawa masalah ini ke ranah hukum pidana atas dugaan penipuan bisnis dan penyitaan aset operasional Anda." "Tapi, Pak," sebelum Danu sempat menyelesaikan kalimatnya, nada sambungan telepon sudah terputus. Danu meletakkan ponselnya dengan perlahan. Pandangannya kosong menatap langit-langit ruangan. Kebebasan yang kemarin malam ia rayakan bersama ibunya dengan gelak tawa dan hidangan mewah, kini mendadak berubah menjadi sebuah jebakan tak terlihat yang siap menghancurkan hidup mereka dalam sekejap. Wanita yang mereka usir dengan teriakan lega karena dianggap sebagai benalu, ternyata adalah satu-satunya tiang penyangga yang menjaga rumah tangga dan bisnis mereka agar tidak roboh diterjang badai. Dan kini, tiang itu telah pergi membawa seluruh kekuatannya. Jam dinding di ruang tamu rumah keluarga Danu berdentang 12 kali, menandakan waktu telah memasuki tengah hari. Namun, suasana di dalam rumah itu sama sekali tidak menunjukkan kehangatan. Ratna berdiri di dekat jendela, menyibak sedikit gorden brokatnya untuk mengintip ke arah luar pagar. Di seberang jalan, 2 orang pria berbadan tegap dengan pakaian safari hitam tampak berdiri berjaga, sesekali melihat ke arah rumahnya sambil mencatat sesuatu di buku kecil. Mereka adalah petugas dari perusahaan logistik yang sejak pagi tadi menuntut penarikan mesin pemotong kain di paviliun samping. Ratna membalikan badan dengan gusar saat mendengar suara deru mobil Danu yang memasuki halaman. Tanpa menunggu anaknya mematikan mesin kendaraan, Ratna langsung membuka pintu depan dengan tergesa-gesa. "Danu, bagaimana ini? Kenapa orang-orang itu masih belum pergi juga?" cecar Ratna dengan wajah yang memerah karena menahan malu dan amarah. Ibu sudah mencoba menelepon Jeng Lastri, istri ketua rukun warga, agar membantu mengusir mereka, tapi nomor ibu malah tidak diangkat. Biasanya dia yang paling depan kalau ibu undang arisan. Danu turun dari mobil dengan langkah gontai. Kemeja necis yang tadi pagi ia banggakan kini tampak kusut, dengan kancing atas yang sudah terbuka. Ia tidak langsung menjawab pertanyaan ibunya, melainkan melangkah masuk ke dalam rumah dan langsung menghempaskan tubuhnya ke atas sofa ruang tamu yang empuk. "Ibu, masalah kita jauh lebih besar daripada sekadar 2 orang di luar pagar itu," ucap Danu dengan suara yang parau, menyugar rambutnya yang tampak berantakan. Ratna ikut duduk di samping anaknya, alisnya bertaut rapat. "Maksudmu apa, Danu? Jangan menakut-nakuti ibu. Kamu kan pengusaha sukses. Bisnis konveksi kita sedang berada di atas angin. Tinggal bayar saja berapa uang sewa mesin yang mereka minta, biar mereka cepat angkat kaki dari sini." Danu menatap ibunya dengan pandangan yang kosong dan penuh keputusasaan. "Kita tidak punya uang untuk membayar mereka, Bu. Jangankan untuk sewa mesin, saldo di rekening perusahaan kita saat ini bahkan tidak cukup untuk membayar gaji karyawan bulan depan jika proyek seragam pemerintah itu batal berjalan." "Loh, kok bisa begitu?" Ratna terlonjak kaget dari duduknya, suaranya naik 1 oktav. "Bulan lalu kan kamu baru saja memamerkan keuntungan besar dari proyek sebelumnya?
Ibu bahkan melihat sendiri lembaran uang ratusan juta yang kamu bawa pulang. Kemana perginya semua uang itu? Uang itu sudah habis untuk membayar uang muka mobil baru saya, renovasi ruang tamu ini, dan semua biaya operasional yang ternyata selama 3 tahun ini tidak pernah kita bayar dengan harga normal. Bu, jelas Danu, suaranya bergetar menahan tangis yang hampir pecah. Danu kemudian membuka tas kerjanya, mengeluarkan salinan buku kas besar yang tadi ia bawa dari kantor, lalu meletakkannya di atas meja kaca di hadapan ibunya. Lihat ini, Bu. Ini adalah catatan yang dibuat oleh Adinda. Selama ini, kain premium yang kita gunakan untuk membuat pakaian-pakaian mahal itu dibeli dengan harga setengah dari harga pasar karena Adinda menggunakan jalur khusus keluarga besarnya. Biaya pengiriman truk-truk besar yang sering ibu pamerkan ke tetangga itu, semuanya digratiskan oleh perusahaan logistik milik paman Adinda. Ratna tertegun. Jemarinya yang bertabur cincin emas mulai bergetar saat menyentuh lembaran kertas penuh angka tersebut. Jadi selama ini si pelit itu? Dia tidak pelit. Bu, kita yang salah menilai dia. Potong Danu dengan nada frustrasi yang mendalam. Adinda membatasi pengeluaran kita karena dia tahu arus kas murni dari konveksi kita sebenarnya sangat rapuh. Dia menyembunyikan semua subsidi itu agar saya tidak merasa rendah diri di hadapan relasi bisnis. Begitu kita menceraikannya kemarin, Adinda menarik seluruh jaminannya sore itu juga. Sekarang, Asosiasi Penyuplai menuntut kita melunasi utang berjalan sebesar 550 juta rupiah dalam waktu 3 hari. Jika tidak, mereka akan membawa kita ke pengadilan dan menyita seluruh aset kita, termasuk rumah ini. Mendengar angka 550 juta rupiah dan ancaman penyitaan rumah, wajah Ratna mendadak kehilangan seluruh rona alaminya. Bibirnya yang berlipstik merah menyala bergetar hebat. Rasa bangga dan keangkuhan yang selama 3 tahun ini ia pupuk dengan merendahkan Adinda, seketika runtuh tidak bersisa. Tidak mungkin rumah ini disita, bisik Ratna dengan suara yang mendadak melemah. Rumah ini adalah lambang kehormatan ibu di lingkungan ini. Danu, kamu harus melakukan sesuatu. Hubungi teman-teman pengusahamu, minta pinjaman pada mereka. Atau kita datangi mitra bisnis konveksi lama kita, Pak Jaya yang di pasar grosir itu. Dia pasti mau membantu kita. Danu menggelengkan kepala dengan lemah. Saya sudah mencoba menghubungi Pak Jaya tadi sebelum pulang, Bu. Begitu mendengar nama Adinda sudah tidak ada lagi di dalam manajemen konveksi Pratama, dia langsung menolak secara halus. Dia bilang, dia hanya mau bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki jaminan mutu dan stabilitas dari jaringan keluarga Adinda. Kita tidak punya nilai apa-apa di mata mereka tanpa Adinda. Ratna terduduk lemas di sofa, bersandar pada bantal kursi dengan napas yang memburu. Matanya menatap langit-langit ruang tamu yang baru saja selesai direnovasi dengan biaya puluhan juta rupiah, tempat sebuah lampu gantung kristal yang mewah kini tergantung dengan indahnya. Lampu kristal yang dahulu ia paksakan untuk dibeli demi pamer kepada teman-temannya, kini terasa bagai pedang tajam yang siap jatuh menjatuhi kepalanya sendiri. Kepanikan yang luar biasa mulai menjalar ke setiap jengkel sendi di tubuh Ratna. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir, ia merasakan ketakutan yang begitu nyata akan kemiskinan dan kehancuran sosial yang membayang di depan mata. Sorak-sorai kegembiraan yang ia teriakkan di koridor pengadilan kemarin siang kini berganti menjadi sunyi yang mencekam, mengantarkan kesadaran pahit bahwa benalu yang sebenarnya dalam hubungan ini bukanlah Adinda, melainkan diri mereka sendiri yang selama ini hidup makmur dari kebaikan hati wanita yang mereka usir dengan penuh hinaan. Matahari pagi di hari kedua pasca perceraian terasa membakar kulit, meskipun waktu baru menunjukkan pukul 9. Di dalam ruang kerja Danu, atmosfer terasa begitu pengap dan mencekam. Pendingin ruangan yang menyala maksimal seolah tidak mampu meredam hawa panas yang bersumber dari tumpukan kertas di atas meja. Danu duduk dengan kedua tangan menyangga kepala, matanya merah karena tidak tidur semalaman. Di hadapannya, Reni berdiri dengan tubuh gemetar, memegang sebuah map jilid merah yang baru saja diantarkan oleh seorang pria berseragam rapi dari firma hukum terkemuka di ibu kota. "Ah, Danu," panggil Reni dengan suara yang hampir tidak terdengar. Ini adalah surat peringatan terakhir dari firma hukum yang mewakili seluruh asosiasi penyuplai bahan baku kain dan logistik. Danu mengangkat wajahnya yang tampak 10 tahun lebih tua. "Letakkan saja di sana, Reni," jawabnya parau. "Tapi, Pak, kurir yang mengantarkan surat ini tadi menegaskan bahwa ini adalah somasi terakhir. Jika dalam waktu 24 jam ke depan kita tidak bisa menunjukkan bukti transfer pelunasan utang berjalan sebesar 550 juta rupiah,
mereka akan langsung mendaftarkan gugatan kepailitan ke pengadilan niaga dan melakukan penyitaan darurat atas aset konveksi dan rumah tinggal Anda. Reni menjelaskan dengan terbata-bata, takut jika amarah bosnya akan meledak. Namun, Danu tidak marah. Ia justru tertawa kecil, sebuah tawa hambar yang terdengar mengerikan di telinga Reni. Keangkuhan yang selama ini menjadi tamengnya telah menguap sepenuhnya, menyisakan keputusasaan yang telanjang. 24 jam? Dari mana aku bisa mendapatkan uang 500 miliar lebih dalam waktu 1 hari? Reni? Bahkan jika aku menjual seluruh organ tubuhku saat ini, nilainya tidak akan sampai segitu. Pintu ruang kerja tiba-tiba terbuka dengan kasar. Ratna melangkah masuk dengan napas memburu. Penampilan wanita parubaya itu tidak lagi rapi seperti biasanya. Sanggul tingginya tampak sedikit longgar, dan ia hanya mengenakan daster rumahan tanpa perhiasan emas yang biasa memenuhi jemarinya. Wajahnya pucat pasi dengan kantung mata yang menghitam tebal. Danu, bagaimana ini? Ibu baru saja memeriksa rekening pribadi ibu, dan semua sisa tabungan ibu hanya ada 20 juta rupiah. Kenapa orang-orang bank tadi menelepon dan bilang kalau kartu kredit kita sudah diblokir? Teriak Ratna langsung, tidak memedulikan keberadaan Reni di dalam ruangan. Danu mengisyaratkan Reni untuk keluar dengan lambaian tangan yang lemah. Setelah pintu tertutup rapat, Danu bangkit dari kursinya dan menatap ibunya dengan pandangan yang syarat akan kemarahan yang terpendam. Kartu kredit itu diblokir karena jaminan pembayarannya menggunakan rekening koran atas nama perusahaan Adinda. Bu? Suara Danu naik 1 oktav, memecah keheningan ruangan. Ibu pikir selama ini kita bisa belanja puluhan juta setiap bulan karena hasil konveksi ini? Tidak, Bu. Itu semua karena Adinda yang memasukkan kita ke dalam fasilitas korporat miliknya. Ratna tertegun, melangkah mundur hingga punggungnya membentur pintu kayu. Tapi kamu kan pemilik konveksi Pratama, Danu. Kamu yang menandatangani semua kontrak kerja sama seragam itu. Aku hanya menandatangani kertas kosong yang sudah disiapkan oleh Adinda, Bu. Danu memukul meja kerjanya dengan keras, membuat beberapa pulpen berhamburan ke lantai. Adinda yang menegosiasikan harga, Adinda yang menjamin pembayaran ke penyuplai dengan nama besar keluarganya, dan Adinda yang menyusun anggaran agar kita tidak bangkrut. Kita yang bodoh, Bu. Kita mengusir satu-satunya orang yang menghidupi kita dan meneriakinya sebagai benalu pelit. Napas Danu terengah-engah, dadanya naik turun menahan gejolak emosi yang membuncah. Pertengkaran hebat antara ibu dan anak itu pecah untuk pertama kalinya dalam sejarah hidup mereka. Saling menyalahkan menjadi pelampiasan atas rasa takut yang luar biasa akan kehancuran yang sudah di depan mata. Ini semua karena ibu, tuduh Danu dengan telunjuk yang mengarah tepat ke wajah ibunya. Kalau saja ibu tidak terus-menerus mendesakku untuk menceraikannya, kalau saja ibu tidak selalu meminta uang belanja yang tidak masuk akal untuk pamer ke teman-teman arisan ibu, Adinda tidak akan pernah pergi. Dia bertahan selama 3 tahun karena dia mencintaiku, tapi ibu menghancurkan semuanya dengan keangkuhan ibu. Ratna menjerit tidak terima, air mata mulai bercucuran membasahi pipinya yang keriput. Kenapa kamu menyalahkan ibu, Danu? Kamu sendiri yang bilang kalau kamu merasa terkekang olehnya. Kamu yang bilang kalau dia terlalu perhitungan dan merendahkan harga dirimu sebagai lelaki. Ibu hanya ingin membantumu lepas dari wanita yang tidak tahu cara menikmati kekayaan suaminya. Kekayaan yang mana, Bu? Danu tertawa histeris, air matanya kini ikut mengalir. Kekayaan yang kita miliki saat ini adalah fata morgana. Rumah mewah, mobil baru, semuanya dibeli dengan uang modal berjalan yang harusnya dibayarkan kepada penyuplai kain. Adinda menahan pengeluaran kita karena dia tahu hari ini akan terjadi jika kita ceroboh. Dan sekarang, tanpa ada Adinda yang menutupi lubang keuangan kita, 24 jam lagi kita akan menjadi gelandangan. Ratna terdiam 1000 bahasa. Kata-kata Danu bagai petir yang menyambar langsung ke pusat kesadarannya. Keberanian dan kesombongan yang kemarin siang ia pamerkan di hadapan teman-temannya seketika menguap, menyisakan ruang hampa yang dipenuhi oleh penyesalan yang terlambat. Di tengah ruangan yang dingin itu, kedua orang yang beberapa hari lalu berteriak lega atas sebuah perceraian, kini meratap bersama di atas puing-puing ilusi kesuksesan yang mereka ciptakan sendiri. Puncak konflik telah tiba, meruntuhkan semua dinding keangkuhan dan menyisakan kenyataan pahit bahwa badai penghancur yang sebenarnya baru saja dimulai. Pagi hari di hari ketiga pasca perceraian, Danu tidak lagi mampu berdiam diri di dalam ruang kerjanya yang terasa mencekam. Dengan sisa-sisa keberanian yang ia kumpulkan dari lubuk hatinya yang terdalam,
ia memutuskan untuk mendatangi kantor pusat Asosiasi Distributor Tekstil Utama. Ia menolak untuk menyerah begitu saja pada keadaan. Dalam benaknya, ia masih berharap bisa mengetuk pintu hati para penyuplai, memohon belas kasihan atas nama kemitraan yang telah terjalin selama 3 tahun terakhir. Ia yakin, jika ia bersujud dan memohon, mereka pasti akan memberikan satu kesempatan lagi. Danu mengendarai mobil sedannya dengan kecepatan tinggi membelah jalanan ibu kota yang padat. Sesampainya di gedung perkantoran megah berlantai 20 yang berlokasi di kawasan Segitiga Emas, langkah kakinya terasa berat saat menyusuri lantai marmer lobi utama. Ia segera menuju ke lantai 15, tempat kantor administrasi pusat asosiasi berada. Selamat pagi, saya Danu dari Konveksi Pratama. Saya ingin bertemu dengan Bapak Handoko atau perwakilan manajemen penyuplai, ucap Danu kepada petugas penerima tamu wanita yang duduk di balik meja resepsionis yang anggun. Petugas tersebut menatap Danu sejenak, lalu memeriksa jadwal di layar komputer jinjingnya. Apakah Bapak Danu sudah membuat janji temu sebelumnya? Hari ini manajemen sedang mengadakan rapat pleno darurat mengenai penataan ulang rantai pasok tahunan. Saya mohon, Mbak, ini sangat darurat. Ini menyangkut kelangsungan hidup perusahaan saya dan nasib puluhan karyawan kami. Pinta Danu dengan suara yang gemetar. Matanya memancarkan keputusasaan yang begitu nyata hingga membuat petugas itu merasa iba. Baiklah, Pak Danu. Kebetulan rapat baru saja dimulai di ruang aula utama di sebelah kanan koridor ini. Anda bisa menunggu di ruang tunggu luar. Atau jika sangat mendesak, Anda bisa mencoba meminta izin kepada sekretaris direksi yang berjaga di depan pintu ruang rapat. Ujar petugas itu memberikan petunjuk. Danu mengucapkan terima kasih dengan terburu-buru. Ia melangkah cepat menyusuri koridor berkarpet tebal yang kedap suara. Sayup-sayup, suara diskusi dari dalam ruang rapat yang berwujud dinding kaca buram mulai terdengar. Danu mendekati pintu kayu jati besar yang sedikit terbuka, tempat beberapa staf sekretariat sedang berdiri memegang berkas. Namun, langkah kaki Danu seketika terhenti tepat di ambang pintu. Jantungnya serasa berhenti berdetak, dan seluruh aliran darah di tubuhnya mendadak membeku saat pandangan matanya menembus celah pintu yang terbuka. Di ujung meja rapat berbentuk oval yang sangat besar, duduk seorang wanita yang sangat ia kenal. Wanita itu mengenakan setelah blazer formal berwarna hitam legam dengan rambut yang disanggul modern secara rapi. Di hadapan wanita itu, puluhan pengusaha tekstil raksasa dan para distributor kelas atas, orang-orang yang selama ini hanya bisa Danu lihat lewat majalah bisnis atau yang selalu bersikap dingin saat ia coba temui, kini duduk dengan sikap tubuh yang sangat hormat. Mereka semua mendengarkan dengan penuh perhatian setiap kata yang keluar dari bibir wanita itu. Wanita itu adalah Adinda, mantan istrinya yang baru 3 hari lalu ia usir dan ia teriaki sebagai benalu pelit perhitungan. Seperti yang telah kita sepakati dalam dokumen pencabutan jaminan tertulis, suara Adinda terdengar sangat lantang, jernih, dan penuh dengan wibawa seorang penguasa tertinggi di ruangan itu. Seluruh fasilitas subsidi silang dan dispensasi logistik untuk Konveksi Pratama resmi dihentikan secara permanen. Mulai hari ini, perusahaan tersebut harus diperlakukan sebagai entitas bisnis mandiri tanpa keterikatan apapun dengan jaringan keluarga besar Baskoro Group. Salah seorang pengusaha senior di sisi meja mengangguk takzim. Baik, Ibu Adinda, kami telah menjalankan instruksi Anda. Surat somasi terakhir sudah dikirimkan. Dan jika tidak ada pelunasan dalam waktu 24 jam ini, tim hukum kami akan segera mendaftarkan gugatan kepailitan ke pengadilan. Kami juga telah menolak seluruh upaya negosiasi yang coba diajukan oleh saudara Danu. Adinda melirik ke arah tumpukan berkas di depannya tanpa ada ria emosi sedikit pun di wajahnya yang jelita. Pastikan semua berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku di negara ini. Saya tidak ingin ada dispensasi, dan saya tidak ingin ada sentimen pribadi yang mencampuri keputusan bisnis ini. Mereka mengira kesuksesan yang mereka miliki adalah buah dari kehebatan mereka sendiri, maka sekarang adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk membuktikannya di hadapan hukum. Danu melangkah mundur dengan tubuh yang limbang. Punggungnya membentur dinding koridor dengan keras, menciptakan bunyi gedebuk kecil yang mengalihkan perhatian beberapa staf di luar ruangan. Air mata penyesalan yang begitu hebat mendadak tumpah membasahi pipinya. Rasa malu, hancur, dan hina bercampur menjadi satu di dalam dadanya, menciptakan rasa sesak yang luar biasa hingga ia harus memegangi dadanya sendiri agar tidak jatuh tersungkur di lantai. Sekarang semuanya telah terbuka dengan sangat jelas. Kedok keangkuhannya telah dikuliti habis tanpa sisa. Wanita yang selama 3 tahun ini ia rendahkan,
wanita yang ibunya tuduh hanya menumpang hidup dan menghabiskan uang kas perusahaan, ternyata adalah pemilik tunggal dan penguasa tertinggi dari seluruh rantai pasok yang menghidupi napas bisnis konveksinya. Tanpa Adinda, Danu menyadari bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa. Ia hanyalah sebutir debu kecil di tengah hamparan industri tekstil yang kejam. Dengan langkah yang sempoyongan dan pandangan yang buram oleh air mata, Danu berjalan meninggalkan gedung itu membawa kebenaran yang menghancurkan seluruh sisa harga dirinya sebagai seorang lelaki. Langkah kaki Danu terasa sangat berat saat ia melangkah memasuki halaman rumahnya yang berlantai 2. Pandangannya kosong, menatap nanar ke arah lampu gantung kristal yang tampak berkilau dari balik jendela kaca ruang tamu. Mobil sedan miliknya ia biarkan terparkir melintang di depan pagar yang separuhnya sudah terbuka. Di dalam kepalanya, suara ketukan palu sidang pengadilan dan suara dingin Adinda di ruang rapat asosiasi terus berdengung berulang-ulang, bagai lonceng kematian yang mengumumkan akhir dari seluruh hidupnya. Pintu depan langsung terbuka lebar bahkan sebelum Danu menyentuh gagangnya. Ratna berdiri di sana dengan wajah yang dipenuhi kecemasan yang amat sangat. Rambutnya mencuat berantakan, dan kedua tangannya yang kini tanpa sebentuk cincin pun tampak gemetar hebat. "Danu, bagaimana?" seru Ratna, suaranya melengking tinggi penuh harap. Langsung mencengkeram lengan kemeja anaknya yang kusut. "Kamu sudah bertemu dengan Pak Jaya atau orang asosiasi itu, kan? Mereka mau memberikan kita keringanan waktu, kan? Katakan pada ibu kalau rumah ini aman." "Danu?" Danu tidak langsung menjawab. Ia melepaskan cengkeraman tangan ibunya dengan perlahan, lalu melangkah masuk ke dalam rumah. Ia menatap sekeliling ruang tamu yang mewah itu untuk terakhir kalinya. Sofa kulit yang mahal, guci keramik dekoratif, dan lantai marmer yang mengkilap. Semua kemewahan ini sebentar lagi hanya akan menjadi kenangan yang menyakitkan. "Danu," jawab ibu. Ratna berteriak, mengikutinya dari belakang dengan langkah terburu-buru. "Jangan diam saja seperti orang bodoh." Ibu sudah tidak kuat menahan malu. Tadi Jeng Lastri lewat depan rumah dan sengaja memalingkan muka saat ibu sapa. "Ini pasti karena orang-orang logistik yang kemarin mondar-mandir di sini." Danu membalikkan badannya secara mendadak. Matanya yang merah menatap lurus ke dalam manik mata ibunya. Air mata yang sejak tadi ia tahan di dalam mobil akhirnya runtuh juga, mengalir membasahi pipinya yang pucat. "Tidak ada keringanan, Bu. Tidak akan pernah ada," ucap Danu dengan suara yang pelan namun syarat akan keputusasaan yang mutlak. Ratna tertegun, melangkah mundur satu langkah. "Maksudmu apa? Kamu kan pengusaha sukses, Danu. Kamu bisa memohon pada mereka." Danu tertawa getir, sebuah tawa yang terdengar sangat menyedihkan di tengah keheningan rumah besar itu. "Pengusaha sukses? Ibu mau tahu kebenaran yang sebenarnya? Saya baru saja dari kantor asosiasi penyuplai. Dan ibu tahu siapa yang duduk di kursi pimpinan tertinggi di sana? Siapa yang memegang seluruh kendali pasokan kain, benang, dan logistik yang selama 3 tahun ini menghidupi kita?" Danu mendekati ibunya, mencengkeram kedua pundak Ratna dengan tangan yang gemetar. "Adinda, Bu, wanita yang kita usir dengan teriakan lega. Wanita yang ibu namai benalu pelit perhitungan. Dia adalah pemilik tunggal dari jaringan bisnis yang memasok seluruh bahan baku konveksi kita." Wajah Ratna seketika membeku. Bibirnya bergetar tanpa mampu mengeluarkan sepatah kata pun. "Ah, Adinda, tidak mungkin. Dia hanya anak yatim yang..." "Dia adalah putri tunggal dari pemilik Baskoro Tekstil Group, Bu," potong Danu dengan teriakan yang pecah bersama tangisnya. "Selama 3 tahun ini, kita bisa hidup mewah, bisa pamer ke tetangga, bisa beli mobil baru. Semuanya karena Adinda memberikan subsidi rahasia dari perusahaannya sendiri demi menjaga harga diri saya di hadapan ibu dan orang luar. Dia menahan pengeluaran kita karena dia tahu arus kas murni konveksi saya sebenarnya hancur. Tapi kita justru menceraikannya dan menghinanya di depan ruang sidang." Belum sempat Ratna mencerna seluruh kenyataan yang menghantam dadanya bagai godam raksasa, suara deru beberapa mesin mobil terdengar berhenti tepat di depan halaman rumah mereka. Bunyi pintu mobil yang ditutup dengan keras disusul oleh suara langkah kaki yang mantap terdengar mendekati pintu depan. 3 orang pria berpakaian seragam rapi dengan emblem firma hukum masuk tanpa mengetuk pintu. Didampingi oleh 2 orang petugas pengadilan yang membawa beberapa lembar berkas berstempel resmi. "Selamat siang. Apakah benar ini kediaman Bapak Danu, pemilik konveksi Pratama?" tanya petugas pengadilan yang berada di depan dengan nada suara yang tegas dan tanpa kompromi. Danu menoleh dengan tubuh yang lemas. "Ya, benar. Saya sendiri. Kami dari pengadilan niaga,
Berdasarkan permohonan eksekusi darurat yang diajukan oleh kuasa hukum Asosiasi Penyuplai Tekstil Utama, datang untuk menyerahkan surat keputusan penyitaan aset berjaminan. Karena batas waktu somasi 24 jam telah dilewati tanpa ada pembayaran pelunasan utang sebesar Rp550 juta, maka mulai hari ini, seluruh aset operasional konveksi dan bangunan rumah tinggal atas nama Bapak Danu resmi berada di bawah penyitaan pengadilan. Petugas itu melangkah maju, membentangkan selembar kertas besar berstempel merah tepat di hadapan Ratna dan Danu. Di belakang mereka, beberapa pekerja mulai memasang stiker segel berwarna kuning di area paviliun konveksi samping rumah. Ratna menatap lembaran kertas penyitaan itu dengan mata yang terbelalak lebar. Pandangannya beralih keluar jendela, melihat papan penyitaan yang mulai ditancapkan di halaman depannya yang asri. Papan yang mengumumkan kepada seluruh dunia, kepada seluruh tetangga dan teman-teman sosialitanya, bahwa keluarga mereka telah bangkrut secara hina. Seluruh dinding keangkuhan, kemewahan palsu, dan ilusi kehormatan yang selama 3 tahun ini ia agung-agungkan, seketika runtuh berserakan di atas lantai marmernya sendiri. Rasa malu yang teramat sangat, bercampur dengan ketakutan akan kemiskinan yang nyata dan bayang-bayang hukuman penjara, mendadak menyumbat seluruh aliran oksigen di dadanya. "Rumahku, konveksiku," bisik Ratna dengan suara yang sangat lemah, nyaris tak terdengar. Tangan Ratna yang gemetar mencoba meraih sandaran sofa, namun jemarinya kehilangan seluruh kekuatan. Pandangan matanya mendadak berubah menjadi gelap gulita. Dada wanita parubaya itu naik turun dengan tidak teratur sebelum akhirnya seluruh tubuhnya lemas dan tumbang secara dramatis. Jatuh-jatuh pingsan di atas lantai rumah yang beberapa hari lalu menjadi tempatnya berteriak lega karena merasa terbebas dari Adinda. Kepanikan total melanda rumah itu, menandai kejatuhan mutlak yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Suara lengkingan sirene ambulans membelah keheningan siang yang terik, mengabarkan kepanikan yang tertinggal di halaman rumah yang kini telah terpasang garis penyitaan. Danu duduk di dalam mobil ambulans yang melaju cepat, menggenggam tangan ibunya yang terasa sedingin es. Ratna masih belum sadarkan diri sejak tubuhnya tumbang di atas lantai marmer ruang tamu. Wajah wanita parubaya itu tampak begitu kuyu, gurat-gurat keangkuhan yang biasanya terpancar kini tenggelam dalam pucat yang mengerikan. Di dalam ruang perawatan darurat rumah sakit daerah, aroma obat-obatan yang menyengat seolah kian menekankan keterpurukan yang sedang dihadapi Danu. Pemuda itu berdiri di sudut ruangan dengan pakaian yang masih acak-acakan. Matanya menatap nanar ke arah monitor jantung yang berbunyi teratur, menjadi satu-satunya suara yang memecah kesunyian di antara mereka. "Bapak Danu?" panggil seorang dokter parubaya setelah selesai memeriksa kondisi Ratna. Danu tersentak, lalu melangkah mendekat dengan tergesa-gesa. "Iya, dokter. Bagaimana keadaan ibu saya? Apa yang terjadi dengannya?" "Ibu Anda mengalami syok berat yang memicu lonjakan tekanan darah secara mendadak. Beruntung tidak sampai terjadi pecah pembuluh darah, namun kondisinya saat ini masih sangat lemah dan membutuhkan perawatan intensif di ruang rawat inap selama beberapa hari ke depan untuk pemantauan," jelas dokter tersebut dengan nada tenang namun serius. "Untuk administrasi dan penebusan resep obat pertama, Anda bisa langsung menyelesaikannya di bagian loket depan." Kata administrasi seolah menjadi hantaman baru yang bersarang telak di dada Danu. Ia melangkah menuju loket pembayaran dengan tangan yang meraba kantong celana, mengeluarkan dompet kulitnya yang kini terasa begitu tipis. Petugas loket menyerahkan selembar rincian biaya jaminan awal rawat inap dan penebusan obat yang mencantumkan angka Rp8.500.000. Danu mengeluarkan kartu debit perusahaannya, mencoba menggeseknya di mesin pembayaran. Petugas wanita di balik kaca menggelengkan kepala perlahan setelah mencoba 2 kali. "Maaf, Pak, transaksinya ditolak. Keterangan di layar menunjukkan bahwa rekening Anda telah dibekukan oleh pihak otoritas." Keringat dingin kembali membasahi punggung Danu. Ia teringat bahwa seluruh rekening operasional perusahaan dan rekening pribadinya yang terikat dengan Badan Usaha Konveksi Pratama telah resmi diblokir akibat gugatan kepailitan yang diajukan oleh pihak Asosiasi Penyuplai pagi tadi. Dengan tangan yang gemetar, Danu mengeluarkan sisa uang tunai yang ada di dalam dompetnya, ditambah dengan beberapa lembar uang dari saku celananya. Totalnya hanya ada Rp3.200.000, masih sangat jauh dari nominal yang diminta. Dengan sisa harga diri yang sudah terkikis habis, Danu terpaksa menyerahkan satu-satunya barang berharga yang melekat di tubuhnya. Sebuah jam tangan mewah bermerek yang baru ia beli bulan lalu menggunakan sisa dana subsidi Adinda. "Mbak, tolong terima ini sebagai jaminan sementara. Saya berjanji akan melunasi sisa kekurangannya besok pagi."
Tolong jangan hentikan perawatan ibu saya. Setelah melewati perdebatan administrasi yang memilukan, Danu berjalan kembali menuju koridor rumah sakit yang sepi. Ia duduk di kursi besi yang dingin, menatap layar ponsel pintarnya. Hanya ada satu nama yang terlintas di benaknya saat ini, satu-satunya orang yang memiliki kekuatan untuk menariknya keluar dari lubang jarum kehancuran ini. Adinda. Danu mencari nomor kontak mantan istrinya, lalu menekan tombol panggilan. Dadanya berdebar kencang penuh harap. Namun, tidak ada nada sambung yang terdengar. Hanya ada suara operator otomatis wanita yang menjawab dengan nada datar, memberitahukan bahwa nomor yang ia tuju telah membatasi seluruh panggilan masuk atau berada di luar jangkauan. Danu mencoba mengirimkan pesan singkat, mengetik untaian kata permohonan maaf yang teramat sangat, memohon agar Adinda bersedia mengangkat teleponnya demi kondisi ibunya yang sedang terbaring lemah di rumah sakit. Namun, tanda centang di pojok pesan itu tetap berwarna abu-abu tunggal, menandakan bahwa nomornya telah diblokir secara permanen oleh wanita yang 3 hari lalu ia lepaskan dengan penuh rasa bangga. Danu menyandarkan punggungnya pada dinding rumah sakit, menenggelamkan wajahnya di antara kedua lutut. Air mata penyesalan mengalir tanpa bisa ia bendung lagi. Di dalam ruangan sana, ibunya terbaring karena syok menghadapi kemiskinan. Sementara di luar sana, jurusita sedang menghitung hari untuk mengusir mereka dari rumah tinggal mereka sendiri. Tagihan baru terus berdatangan tanpa ampun, menjepit ruang gerak Danu hingga ia tidak lagi tahu bagaimana cara untuk sekadar menarik napas dengan tenang esok hari. Malam semakin larut, namun hawa panas yang membakar dada Danu tidak kunjung mereda. Setelah meninggalkan ruang rawat ibunya yang masih terlelap di bawah pengaruh obat penenang, pemuda itu berdiri di depan gerbang sebuah perumahan elit di kawasan Jakarta Selatan. Gerimis tipis mulai turun, membasahi kemeja kusutnya yang tidak lagi diganti sejak kemarin. Ini adalah rumah keluarga besar Adinda, sebuah kediaman megah dengan arsitektur kolonial yang kokoh. Selama 3 tahun pernikahan, Danu jarang sekali mau menginjakkan kaki di tempat ini karena ego lelaki yang merasa minder dengan kekayaan keluarga istrinya. Namun malam ini, dengan sisa-sisa harga diri yang telah hancur berkeping-keping, ia berdiri diam di bawah temaram lampu jalan, menunggu wanita yang beberapa hari lalu ia usir dengan penuh hinaan. Tepat pukul 10 malam, sebuah mobil sedan mewah hitam metalik bergerak perlahan memasuki jalur pekarangan rumah. Lampu sorot mobil itu sempat menerangi tubuh Danu yang basah kuyup. Begitu mobil berhenti di depan teras, pintu belakang terbuka. Adinda turun dengan anggun, mengenakan mantel panjang berwarna krem. Langkah kakinya terhenti ketika melihat sosok Danu yang mendadak keluar dari kegelapan, menghadang jalannya. Adinda, tolong aku, Dinda, teriak Danu, suaranya pecah di antara deru angin malam. Sebelum Adinda sempat melangkah mundur, Danu langsung menjatuhkan kedua lututnya ke atas lantai semen teras yang dingin. Ia bersujud, menempelkan dahinya yang bergetar di atas ujung sepatu hak tinggi Adinda. Tangisnya pecah seketika, mengalir bersama air hujan yang membasahi wajahnya yang pucat. Aku mohon, Dinda, cabut gugatan itu. Tolong selamatkan ibu. Ibu sedang kritis di rumah sakit karena syok. Rumah kita disita, perusahaan konveksi kita disegel. Kami tidak punya apa-apa lagi sekarang. Ratap Danu dengan bahu yang naik turun terguncang hebat. Aku tahu aku salah. Aku bodoh. Aku yang buta karena keangkuhan. Tolong beri aku satu kesempatan lagi, Dinda. Aku berjanji akan merangkak di kakimu setiap hari asalkan ibu bisa sembuh dan rumah kami tidak diambil. Adinda berdiri bergeming. Ia tidak menarik kakinya, tidak pula menunjukkan ria kepanikan. Wajahnya sedatar air di dalam telaga yang mati. Mata indahnya menatap lurus ke arah punggung mantan suaminya yang sedang bersujud memohon belas kasihan. Bangun, Danu, ucap Adinda, suaranya terdengar begitu dingin, bahkan lebih dingin dari rintik gerimis yang membasahi tubuh mereka. Jangan mengotori teras rumah ibuku dengan air mata palsumu itu. Danu mengangkat wajahnya yang berlumur air mata dan sisa air hujan, menatap Adinda dengan pandangan penuh harap. Dinda, kamu masih mencintaiku, kan? 3 tahun kita bersama. Kamu tidak mungkin sekejam ini melihat ibu yang dulu juga ibumu terbaring sekarat di rumah sakit. Mendengar nama ibunya disebut, seulas senyum sinis yang syarat akan kepahitan terukir di bibir Adinda. Ibumu, Danu? Apakah kamu lupa apa yang diucapkan ibumu 3 hari yang lalu di koridor pengadilan? Dia menyebutku benalu pelit perhitungan yang menumpang hidup di keluargamu. Dia berteriak lega seolah-olah baru saja lepas dari pembawa sial. Adinda melangkah maju 1 tapak,
membuat Danu terpaksa mendongak lebih tinggi. Apakah kamu juga lupa, Danu? Setiap malam aku duduk di meja makan memohon padamu untuk membatasi pengeluaran agar perusahaan kita tidak kolaps. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu membentakku, menuduhku ingin menguasai uang hasil keringatmu, dan memamerkan mobil barumu yang dibeli dengan uang utang bahan baku. Aku tidak tahu, Dinda. Demi Tuhan, aku tidak tahu kalau seluruh kain dan logistik itu adalah milik keluargamu, bantah Danu dengan suara yang semakin melemah. Itulah masalahmu, Danu. Kamu terlalu sombong untuk melihat kebenaran, kata Adinda dengan nada yang menusuk langsung ke pusat penyesalan Danu. Kamu merasa kesuksesan konveksi Pratama adalah karena kehebatanmu sendiri. Kamu menutup mata dari kenyataan bahwa tanpa nama besar mendiang ayahku di dalam dokumen penjaminan, usahamu itu sudah gulung tikar sejak tahun pertama. Aku bertahan selama 3 tahun bukan karena aku lemah, tapi karena aku menghargai pernikahan ini. Namun, ketika harga diriku dan keluargaku terus kalian injak-injak dengan makian, benalu, saat itulah kesabaranku selesai. Adinda berbalik memunggungi Danu, bersiap melangkah menuju pintu utama rumahnya. Dinda, tolong, 1,5 miliar lebih utang itu, kami bisa dipenjara, jerit Danu dari belakang, mencoba meraih ujung mantel Adinda. Adinda menghentikan langkahnya tanpa menoleh kembali. Uang 550 juta itu adalah nilai dari keangkuhan yang kalian nikmati selama 3 tahun ini, Danu. Sekarang, bayarlah harga itu dengan sisa hidupmu. Hadapi hukum dengan cara yang sama saat kalian menghadapi perceraian kita, dengan kepala tegak tanpa perlu mengemis di kaki wanita yang pernah kalian buang. Pintu kayu jati yang besar itu ditutup dengan keras dari dalam, menyisakan bunyi dentuman yang menggema di teras rumah. Danu terduduk lemas di atas lantai yang basah, menyadari bahwa pintu maaf telah tertutup rapat dan tidak akan pernah terbuka lagi untuknya. Wanita yang dahulu selalu mengalah demi egonya, kini telah menjelma menjadi hakim yang menjatuhkan hukuman paling mutlak bagi kehancuran hidupnya. Hari-hari berikutnya berjalan bagaikan mimpi buruk yang panjang bagi Danu. Koridor pengadilan niaga yang dingin kini menjadi tempat yang harus ia datangi setiap minggu, bukan lagi sebagai seorang penggugat yang merasa menang, melainkan sebagai pihak termohon eksekusi yang tidak berdaya. Di hadapan majelis hakim dan barisan pengacara dari asosiasi penyuplai, seluruh argumen pertahanan Danu runtuh. Perusahaan konveksi Pratama miliknya resmi dinyatakan pailit setelah tidak mampu menunjukkan jaminan likuiditas untuk melunasi utang berjalan sebesar 550 juta rupiah. Proses sita eksekusi berjalan dengan sangat cepat tanpa ada toleransi sedikit pun. Truk-truk besar milik perusahaan logistik, yang dahulu sering disalahartikan Ratna sebagai tanda kejayaan, kini datang untuk mengangkut seluruh aset tersisa. Mesin-mesin jahit otomatis, meja pemotong kain, hingga gulungan-gulungan benang yang menjadi urat nadi usaha Danu dikeluarkan dari paviliun samping rumah. Beberapa staf administrasi, termasuk Reni, hanya bisa berdiri di luar pagar sambil menahan tangis, menerima kenyataan bahwa mereka kehilangan pekerjaan tanpa ada uang pesangon yang layak. Kejatuhan yang mutlak itu mencapai puncaknya ketika jurusita pengadilan mulai memasang papan pengumuman besar di halaman depan rumah berlantai 2 milik Danu. Papan besi berwarna putih dengan tulisan merah tebal itu menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut telah resmi disita dan akan segera dilelang untuk menutupi kerugian para kreditor. Ratna yang baru 2 hari keluar dari rumah sakit hanya bisa terduduk di dalam taksi yang terparkir di seberang jalan, menyaksikan seluruh dunianya dihancurkan secara legal. Wajah wanita parubaya itu tampak sangat tirus. Tatapan matanya kosong tanpa ada lagi sisa-sisa binar keangkuhan sosialita yang dahulu selalu ia banggakan. Jemarinya yang kini polos tanpa perhiasan mencengkeram erat selembar kain selendang murah, satu-satunya barang yang tersisa untuk menutupi tubuhnya yang gemetar. Sore itu juga, dengan sisa uang tunai yang tersisa dari hasil menjual sisa barang-barang pribadi Danu yang tidak ikut disita, mereka terpaksa pindah ke sebuah rumah kontrakan sempit di gang sempit pinggiran kota. Rumah kontrakan itu hanya memiliki 2 ruangan kecil dengan dinding semen yang mulai berjamur dan atap asbes yang terasa sangat panas di kala siang. Suara bising dari kendaraan yang berlalu lalang di gang dan aroma parit yang kurang sedap menjadi lingkungan baru mereka, sangat kontras dengan kenyamanan rumah mewah ber-AC yang selama 3 tahun ini mereka nikmati atas kebaikan rahasia Adinda. Danu duduk di lantai semen kontrakan tanpa tikar, memandangi ibunya yang sedang berbaring lemah di atas kasur busa tipis di sudut ruangan. Ratna sesekali terbatuk kecil, matanya memandangi dinding ruangan yang kusam dengan tetesan air mata yang perlahan membasahi bantalnya. Tidak ada lagi obrolan tentang arisan mewah, tidak ada lagi rencana renovasi rumah,
dan tidak ada lagi impian tentang menantu dari kalangan atas. Yang tersisa hanyalah keheningan yang mencekam, dipenuhi oleh bayang-bayang penyesalan yang terlambat. Setiap kali mendengar bunyi ketukan pintu dari pemilik kontrakan atau kurir yang mengantarkan surat tagihan sisa biaya rumah sakit, tubuh Ratna akan langsung menegang ketakutan, mengira bahwa pihak kepolisian datang untuk membawa anaknya ke penjara. Ketakutan akan kemiskinan dan kehilangan status sosial telah benar-benar merenggut seluruh kewarasan dan kebahagiaan hidupnya. Danu memejamkan mata, merasakan dadanya yang begitu sesak hingga sulit untuk sekadar menarik napas. Ia teringat bagaimana 3 tahun yang lalu, ia berjanji di depan mendiang ayah Adinda untuk menjaga dan menghormati istrinya. Namun, janji itu ia lupakan begitu saja demi menuruti ego lelaki dan hasutan ibunya yang buta harta. Kini, takdir telah membalikan keadaan dengan cara yang paling kejam. Kebebasan yang mereka elulukan di awal perceraian ternyata adalah kebebasan untuk merasakan kemiskinan yang murni, sebuah hukuman tanpa akhir bagi mereka yang tega mengusir tiang penyangga hidupnya sendiri. Sinar matahari pagi di awal bulan Juli menyinari dinding kaca sebuah gedung pencakar langit di pusat ibu kota. Di lantai tertinggi gedung tersebut, sebuah ruangan kantor baru yang sangat megah dengan desain interior modern minimalis tampak begitu tenang. Adinda berdiri di dekat jendela besar yang membentang dari lantai hingga langit-langit, memandangi hamparan pemandangan kota di bawahnya yang tampak seperti miniatur kecil. Pakaian blazer hitamnya yang elegan berpadu sempurna dengan ketenangan wajahnya yang kini sepenuhnya terbebas dari bayang-bayang masa lalu. Pintu kantornya diketuk perlahan sebelum Pak Baskoro melangkah masuk dengan membawa sebuah tablet digital dan beberapa dokumen laporan keuangan triwulan terbaru. "Selamat pagi, Ibu Adinda," sapa Pak Baskoro dengan sikap hormat yang mendalam. "Ini adalah laporan restrukturisasi lini bisnis tekstil kita yang baru. Setelah penarikan seluruh aset dari kemitraan lama, efisiensi perusahaan kita justru meningkat hingga 20%. Jaringan pasar internasional yang kita buka di Singapura juga menyambut baik pasokan kain katun premium kita." Adinda membalikkan badan, lalu tersenyum tipis. "Terima kasih, Pak Baskoro. Letakkan saja laporannya di meja. Bagaimana dengan sisa urusan hukum di pengadilan niaga mengenai konveksi Pratama?" Pak Baskoro memperbaiki posisi kacamata halusnya sejenak. "Proses lelang seluruh aset jaminan berupa tanah, bangunan rumah, dan mesin operasional milik saudara Danu telah selesai dilakukan minggu lalu oleh kurator pengadilan. Seluruh dana hasil lelang telah didistribusikan kepada para kreditor untuk menutupi utang berjalan sebesar 550 juta rupiah tersebut. Secara hukum, kasus kepailitan mereka telah ditutup, meskipun nama baik mereka di dunia bisnis kini sudah sepenuhnya masuk dalam daftar hitam." Adinda mengangguk perlahan tanpa ada riak emosi, rasa dendam, ataupun kepuasan yang berlebihan di matanya. Baginya, semua itu hanyalah konsekuensi logis dari sebuah hukum sebab akibat dalam dunia profesional. Lalu, di mana mereka tinggal sekarang? Berdasarkan laporan tim lapangan kita, saudara Danu dan ibunya saat ini menyewa sebuah rumah kontrakan kecil berukuran 3 kali 4 meter di sebuah gang sempit di pinggiran kota. Saudara Danu dikabarkan bekerja sebagai buruh angkut harian di pasar grosir tekstil untuk mencukupi biaya pengobatan ibunya yang sering mengalami gangguan kecemasan akut pasca kejatuhan finansial mereka. Mereka memulai segala sesuatunya benar-benar dari angka nol. Adinda kembali menatap keluar jendela, melihat kepulan awan putih yang bergerak lambat di langit biru yang cerah. 3 tahun pernikahannya dengan Danu kini terasa seperti sebuah babak pembelajaran yang sangat berharga. Ia tidak menyesali apa yang telah terjadi, karena melalui badai itulah ia belajar untuk menjadi wanita yang jauh lebih kuat, mandiri, dan tidak lagi membiarkan kebaikannya diinjak-injak oleh orang-orang yang tidak tahu cara bersyukur. Ia mengingat kembali bagaimana mantan ibu mertuanya berteriak lega di koridor pengadilan, mengira bahwa kepergian Adinda adalah akhir dari penderitaan dan awal dari kemewahan mereka. Kini, realitas telah memberikan jawaban yang paling jujur. Tanpa perlu mengotori tangannya dengan dendam, Adinda membiarkan waktu dan keangkuhan mereka sendiri yang bekerja sebagai hakim tertinggi. Ponsel di atas meja kerjanya berdenting, menampilkan jadwal rapat penting bersama para investor asing dalam waktu 30 menit ke depan. Adinda melangkah menuju cermin besar di sudut ruangan, merapikan kerah blazernya, dan memastikan senyuman profesionalnya terukir dengan sempurna. Masa lalu telah selesai, lembaran hitam telah ditutup rapat, dan kini jalannya terbentang luas menuju masa depan yang jauh lebih bersinar. Tanpa menoleh ke belakang lagi, Adinda melangkah mantap keluar dari ruang kerjanya, meninggalkan puing-puing penyesalan mantan suaminya di dalam gang sempit kota,
Sementara ia terus bergerak maju memimpin panggung kehidupannya yang baru.